Semua, Ibu, Bapak, saudara-saudari semua yang sudah bergabung di Zoom ruang virtual ini. Pada hari ini kita sampai pada seri kedua workshop penulisan artikel jurnal. Ya, untuk seri kedua ini kita akan belajar mengenai bagaimana menulis bagian metode dan hasil, begitu. Kalau yang seri pertama kemarin dari narasumbernya Pak Pratik, nah itu kita sudah belajar tentang bagaimana menulis bagian pendahuluan. Mungkin saya refresh sedikit ya. Jadi poin-poin penting yang disampaikan bahwa di bagian pendahuluan itu ada beberapa unsur penting, yaitu yang terutama adalah urgensi penelitian. Itu harus tampak begitu ya di dalam naskah itu. Jadi urgensi penelitian ini bisa mulai dari ketertarikan peneliti ya berdasarkan fenomena, misalnya fenomena tertentu begitu, atau kebermanfaatan ya, dengan penelitian itu akan ada manfaat yang bisa dipetik untuk masyarakat. Itu. Kemudian di bagian pendahuluan ini juga perlu dipaparkan tinjauan pustaka ya. Jadi ada konsep-konsep mengenai atribut yang kita teliti. Begitu minimal tuh ada satu yang dari pivotal artikel ya, atau artikel yang merupakan kepustakaan utama tentang atribut yang diteliti. Kemudian juga masih di seputar teori, kita perlu juga memaparkan kerangka konseptualnya, begitu, yang menunjukkan dinamika psikologis atau hubungan ya antar atribut atau konsep yang kita teliti. Nah, lalu diakhiri dengan posisi penelitian kita ya, kedudukan penelitian kita mulai dari berdasarkan penelusuran kita ya, dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi lalu kita bisa menunjukkan celah atau defisiensi berdasarkan penelusuran penelitian itu. Lalu dengan penelitian kita, penelitian yang baru ini, kita dapat mengisi sebagian dari celah tersebut. Seperti itu poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama ya, Prof. Supratikno, tentang poin-poin penting dalam bagian pendahuluan. Nah, sekarang kita berlanjut hari ini ke bagian bagaimana menulis bagian metode dan hasil. Hari ini kita akan dibantu oleh moderator teman saya yang akan menjadi moderator. Ini ada Pak Siswo. Ya, jadi sampai jam 12 ya, waktu dan ruang saya serahkan pada Pak Siswo. Monggo Pak Siswo. Oke. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Agnes, Mas Lim ya. Ini kayaknya mungkin masih saudaranya Lim Swiking atau ini ya Lim Sulyong gitu ya. Kalau ini Cynthia dapat angpau dulu mungkin ya dari Lim Sulyong. Oke, ya. Saya di kesempatan hari ini sebenarnya saya ini aja mencoba untuk menjadi fasilitator, memfasilitasi supaya pembicaraan ini tuh sebisa mungkin kayak memberikan manfaat untuk audiens. Kita belajar dari pengalamannya Mas Lim gitu. Nah, sedikit mungkin ada yang belum kenal sama Lim.
Mas Lim ini kalau saya lihat dari publikasinya di beberapa tahun terakhir ini banyak mempublikasikan paper gitu. Kalau saya lihat banyak yang digawangi sama Pak Brian Hall di akhirnya gitu ya. Jadi tampaknya ini ada situasi tertentu yang bisa membuat orang itu lebih produktif atau entah karena kemauan sendiri atau disuruh gitu ya. Oke. Nah, saya lihat kalau publikasinya Mas Lim ini kayaknya sebagian itu di area yang sifatnya kesehatan gitu. Karena mungkin juga areanya di bidang klinis dan kalau saya lihat ada yang sedikit berbau sosial gitu yang terkait sama agama. Iya, saya ikut Lim aja nih. Kira-kira baiknya gimana ininya? Format acaranya ini disampaikan atau pembagian waktunya kayak gimana? Oke, makasih Pak Siswo. Suara saya terdengar, Pak Siswo dan Iya, teman-teman? terdengar. Ya. Ya, terima kasih juga untuk Bu Agnes untuk undangannya. Untuk kegiatannya nanti dibagi menjadi dua kan karena sesuai judul, hasil dan pembahasan. Tetapi nanti di tengah setelah memaparkan tentang hasil, kita akan ada kegiatan kelompok karena namanya workshop kan, jadi rasanya teman-teman tuh harus terlibat gitu. Biar saya juga bisa istirahat, nggak ngomong terus. Nah, jadi nanti mungkin sekitar semoga dalam 45 menit yang hasil bisa tersampaikan. Teman-teman juga bisa tanya jawab di kolom chat. Akan saya coba jawab kalau memang berkaitan dengan hasil atau kita pending sampai ke diskusi. Metode. Saya salah, keliru. Keliru ingat, metode dan hasil. Jadi metode dulu sekitar 45 menit, lalu diskusi kelompok, baru ke hasil. Bagaimana Pak Siswo? Ya, boleh. Jadi kita fokusnya ke bagian metode sama hasil ya, bisa ya. Iya. Kemudian ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Lim, silakan siapa saja kalau ada pertanyaan menuliskan di ini bagian chat room. Kita juga dibantu oleh Mbak Stevi ini ya, yang akan mensistematisir atau mencatat semua pertanyaan itu supaya nggak ada yang kelewat gitu. Jadi saya kira bertanyanya mungkin nggak harus nunggu pembahasan atau pemaparan selesai gitu. Kalau sekarang sudah menyimpan ini amunisi pertanyaan gitu, kira-kira itu boleh disampaikan sejak sekarang gitu. Oke, ya silahkan Lim. Baik. Kita mulai ya Mas Siswo. Nanti mau ingatkan kalau hampir 15 menit misalnya, karena cukup banyak slide-nya. Oke, saya share screen. Oke, judulnya terlihat kah, Ibu? Terlihat. Oke, ya. Ya, selamat datang. Terima kasih. Hari Sabtu pagi gitu ya, menuju siang mau gabung di acara ini, dan terima kasih untuk Bu Agnes serta Puskaloka, betul ya, nggak salah sebut, Puskaloka dan Suksma. Suksma, tadi saya ngecek nama jurnal, ada yang mirip-mirip, nggak ada S-nya satu, itu udah beda jurnal. But anyway, ya terima kasih untuk undangannya, dan pagi ini saya akan sharing, dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga bisa nanti menambahkan kalau misalnya ada yang terbaru atau ada informasi lain. Fokusnya seperti yang Bu Agnes bilang, kita akan ke metode dan hasil karena bagian dari rangkaian ya. Nah, sebelum lanjut, ini kurang lebih gambaran garis besar apa yang kita bahas siang ini. Nanti ada perkenalan singkat, teman-teman yang berkenalan gitu ya. Lalu panduan umum menulis bagian metode, 3 slide, lalu akan banyak membahas metode untuk masing-masing jenis penelitian, karena untuk kuantitatif akan beda dengan kualitatif, gitu. Dan sedikit membahas tentang systematic review dan data sekunder. Lalu untuk menulis hasil tidak terlalu banyak karena cukup sederhana panduannya. Nah, sebelum kita lanjut, silakan Bapak, Ibu, rekan-rekan, baik peserta maupun panitia, mengisi
biodata anonim. Berarti bukan biodata, ya survei anonim lah yang ada di kolom chat. Silakan diisi, tidak perlu menulis nama, agar kita bisa tahu saja gambaran peserta siang pagi menuju siang ini background-nya atau minatnya apa saja, lalu mungkin ada hambatan dalam menulis metode dan hasil. Ya, kita tunggu sampai 4 menit 10:25. Ya. Oke, Pak Siswo mau bantu sebagai timekeeper juga ya, Pak? Oke, ya. Tidak terlalu banyak kok pertanyaannya, dan singkat-singkat saja, Pak. Tidak apa-apa. Harapan, kemudian kesulitan, kalau pernah menghadapi kesulitan bagian metode dan kesulitan dalam menulis hasil. Kan metode refleksi, Ignasian, mengikuti spirit Ignasian, kita menulis refleksi dulu pagi-pagi. Okay. Oke, teman-teman sambil mengisi, kita bisa lihat sudah 9 orang menyelesaikan, cukup berimbang antara kuantitatif dan kualitatif. Ada juga yang sedang mengerjakan data sekunder, ada juga yang gabungan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, harapannya bisa mendapat pengetahuan yang lebih komprehensif, hal-hal penting dalam metode dan hasil, dan menulis yang benar, tidak ada aspek yang fatal, lebih memahami mengenai penelitian kuantitatif. Nah, kalau itu saya tidak bisa menjawab karena
beda topik. Tapi kalau untuk penulisan penelitiannya oke, yang kuantitatif. Kemudian mengetahui teknik menulis metode dan hasil, apa dapat menulis. Oke. Yang menarik, dapat menulis jurnal dalam waktu singkat. Nah itu silakan bertanya pada panitia. 2 bulan, kalau menulis saja 2 bulan itu masih oke. Tapi kalau sampai publish, nah itu memang agak sulit kalau 2 bulan untuk publish ya. Tapi menulisnya saja, tapi dengan catatan, seperti yang Pak Siswo tadi singgung, khusus untuk menulis gitu, tidak ada beban administrasi dosen misalnya gitu ya. Oke. Oh, ada yang skripsi juga. Nah, oke. Topik kita hari ini adalah metode dan hasil, bisa untuk artikel jurnal, bisa untuk skripsi, ataupun penulisan akademik lainnya. Mungkin yang suka nulis semi populer ilmiah, itu bisa dipakai juga kaidah-kaidah yang nanti kita bahas bersama. Gitu ya. Oke. Tapi untuk skripsi dan artikel jurnal agak beda karena artikel jurnal akan sangat terbatas katanya, sedangkan skripsi lebih bebas, jadi jumlah katanya lebih banyak. Ya. Jadi teman-teman boleh melengkapi, nanti kita lihat lagi kalau ada waktu. Tapi mari kita kembali ke PowerPoint-nya. Alright, so let's. Nah, sebelum kita lanjut, refleksi lagi nih. Kira-kira kenapa menurut teman-teman peserta kita perlu menulis bagian metode itu dengan jelas dan sistematis? Clue-nya saya kasih ini. Kalau yang suka ke IKEA atau beli barang dari IKEA pasti familiar dengan panduan seperti ini. Itu clue-nya. Kira-kira kenapa? Atau dari Pak Siswo nih, moderator. Kakak lagi ngerjain. Kira-kira kenapa kita menulis metode dengan sistematis dan jelas? Saya ini aja ya kali ya. Karena kalau nggak jelas itu kita sama dengan bikin cerpen kali ya. Oke. Itu dari sisi pembaca. Kalau dari sisi peneliti? Nggak bisa dipertanggungjawabkan risetnya. Oke. Ya, bisa tuh. Oh, ada Pak Landu. Supaya jelas cara aplikasi riset betul. Nah, ya yang oke. Dari yang Pak Siswo sebutkan, dari sisi pembaca ya, itu seperti fiksi misalnya. Nggak jelas kapan pengambilan data, partisipannya siapa, metodenya seperti apa gitu. Tapi memang juga penting, seperti yang tersirat dalam panduan membuat lemari ini, siapapun yang membaca panduan ini, ibarat ini metodologinya gitu ya, metode. Siapapun yang membaca, dia akan ngerti, oh ini ada barangnya ini yang dibutuhkan, terus yang diberikan oleh IKEA itu ada 3 lembar papan misalnya, caranya seperti ini. Jadi siapapun, dimanapun, itu akan sama. Modelnya nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu filosofi mengapa metodologi, bagian metode atau metodologi itu penting untuk ditulis secara sistematis dan rinci. Oke, terima kasih Pak Siswo dan Pak Landu. Ini untuk panduan umumnya, baik yang kuantitatif atau kualitatif, jurnal yang cukup baik itu ketika kita buka PDF-nya, lalu mereka menyediakan seperti overview-nya atau outline-nya, kita tinggal klik metodologi itu isinya apa aja sih. Ini cukup sederhana, tapi at least ada lah gitu. Studi desain, pengukuran, sama analisis data. Ini lumayan lengkap, dia dari soalnya menggunakan mixed method gitu ya. Dari kuantitatifnya, partisipannya siapa, prosedur dan pengukuran seperti apa, lalu instrumen dan seterusnya. Ini yang cukup lengkap. Nah, makanya kalau jurnal Suksma, saya tadi tidak melihat contoh artikelnya, tapi kalau bisa ketika di-convert ke PDF, itu bookmark-nya atau outline-nya tetap terjaga. Jadi ketika pembaca mau menuju section melihat pengukurannya aja, dia bisa langsung ngeklik, itu enak. Ya. Nah, ini secara umum. Lalu, tadi saya juga sempat main ke Suksma, tapi hanya bagian template ya.
Karena dari artikel kadang mereka juga ada ketentuan berapa kata, misalnya jumlah kata untuk metodologi. Kalau di Suksma misalnya maksimal 20% dari total halaman naskah. Tapi tadi saya nggak baca berapa maksimal halaman naskahnya gitu ya. Jadi penulis juga harus familiar. Ini seperti main apa ya, kejar-kejaran. Kadang kalau kita sudah tahu artikel ini mau dikirim ke jurnal mana, kita tinggal mengikuti guideline-nya. Termasuk ini misalnya berapa total kata atau berapa maksimal berapa halaman. Tapi kalau saya seringnya yaudah nulis dulu aja gitu, nanti menyesuaikan dengan jurnal yang dituju guideline-nya ya. Nah, karena kadang ada juga artikel jurnal yang menyediakan template. Ini tadi dari template-nya Suksma. Ada yang rigid harus mengikuti template, kalau enggak nanti dikembalikan gitu. Ada yang ya dia boleh ikuti template, boleh enggak gitu. Yang penting strukturnya sama gitu ya. Nah, catatan PR untuk Suksma mungkin nanti di panduannya itu bisa, karena ini sangat sederhana ya, satu paragraf, tapi belum dispesifikan untuk yang kuantitatif itu harus ada apa saja. Misalnya tadi partisipan, kemudian prosedur pengambilan data, instrumen yang digunakan, reliabilitas, misalnya seperti itu yang kuantitatif. Sedangkan yang kualitatif juga perlu dijabarkan lebih rinci, misalnya trustworthiness, nanti kita bahas gitu ya, apa saja sih yang perlu dicantumkan dalam kualitatif misalnya. Nah itu akan lebih baik kalau dispesifikan. Misalnya ada panduan untuk mengecek partisipan atau penulis untuk mandiri gitu ya, mengecek apakah hasil atau metode saya ini sudah lengkap poin-poinnya gitu untuk kualitatif misalnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, lalu untuk masih panduan umum penulis metode, ini tergantung teman-teman nanti mau submitnya ke jurnal yang di Indonesia nasional atau yang internasional. Karena kalau ke jurnal internasional, sebagian besar itu sudah meminta untuk ethics approval, termasuk dari lembaga apa dan nomor etiknya itu dicantumkan. Tapi kalau yang di jurnal Indonesia, sependek yang saya tahu, baru ada beberapa yang mewajibkan. Misalnya ada salah satu jurnal, tapi masih bertahap gitu ya, belum sepenuhnya wajib gitu, masih diberi keringanan. Nah, nanti juga Suksma mungkin perlu bergerak ke arah situ, karena etik ini penting untuk menjamin bahwa pengambilan data itu dilakukan secara beretika, melindungi klien partisipan dari malpractice, research malpractice, dan juga sebetulnya melindungi peneliti dari malpraktik. Misalnya kalau kualitatif gitu ya, dengan kelompok yang riskan gitu. Misalnya kualitatif eksplorasi pengalaman pada korban pelecehan. Nah, ini tidak hanya sensitif pada partisipan, tetapi sebetulnya wawancara atau peneliti itu juga bisa mengalami misalnya secondary trauma, karena misalnya dia ada pengalaman serupa gitu. Nah, di etika penelitian biasanya akan ditanya bagaimana manage hal-hal tersebut, misalnya ada secondary trauma pada peneliti gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ethical clearance itu melindungi dua belah pihak. Yaitu filosofi sedikit tentang kenapa ethics approval itu penting. Yang paling standar adalah menuliskan bahwa perform in line with the principle of Declaration of Helsinki. Nah, itu paling minimal gitu yang bisa dilakukan kalau misalnya ternyata belum ada komite etik di universitas atau di institusi. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga di tingkat universitas, entah itu di level universitas, di LPPM, atau LPKM, atau nanti di fakultas, setiap fakultas ada sendiri. Mungkin akan lebih baik kalau di universitas biar terpusat. Nah, bahkan ketika tidak diperlukan etik penelitian, gitu misalnya pada tanaman gitu ya, mengamati efek musik klasik pada tanaman gitu.
Nah, tapi itu juga penting di state bahwa penelitiannya tidak melibatkan manusia dan hewan, jadi tidak perlu membutuhkan etika penelitian gitu, tapi itu juga harus ada surat bahwa komite etik memutuskan atau melihat bahwa penelitian ini tidak perlu persetujuan etik, itu juga perlu disebutkan pada jurnal yang rigid tentang etika penelitian. Ya. Oke, nah seperti ini misalnya, di study was review deemed exemption gitu. Karena misalnya juga menggunakan data sekunder, data dari Badan Pusat Statistik misalnya, atau data yang sudah terkumpul sebelumnya. Oke, nah kita masuk ke metode kuantitatif. Ini contohnya saja dari BMC Psychiatry. Kalau yang saya paparkan di sini lebih ke eksperimen misalnya, atau klinis. Karena dia ada intervensi, misalnya penggunaan obat, itu nama obat generiknya harus disebutkan. Ya. Lalu untuk aim, biasanya itu di bagian introduction, jadi nggak perlu ada kalau di bagian metode. Tapi desain dan setting memang harus. Nanti kita lihat lebih lanjut di contoh-contoh artikel yang saya bagikan nanti. Lalu karakteristik atau paparan tentang deskripsi dari partisipan itu siapa, lalu instrumen yang kita gunakan. Oke, lalu prosesnya, pengambilan data, di mana dan kapan, informasi umum seperti itu, ya. Lalu kalau ini jenis eksperimen, misalnya perlu mencantumkan power perhitungan powernya seperti itu. Ini udah statistik banget, kalau ada Pak Agung mungkin nanti bisa menambahkan. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mau tahu apa sih komponen dalam metodologi yang untuk penelitian kuantitatif itu perlu dicantumkan, ini bisa melihat penelitian atau panduan ketika kita melakukan studi systematic review. Kalau teman-teman belum familiar systematic review itu apa, systematic review adalah studi yang secara sistematis memiliki protokol, mencari artikel-artikel dengan topik tertentu, kemudian mengevaluasi artikel yang sudah terbit itu bagaimana kualitasnya, apa yang diteliti gitu ya. Nah, ini adalah checklist untuk mengecek atau mengevaluasi studi kuantitatif yang sudah dipublikasi. Misalnya, apakah kriteria inklusinya itu dijelaskan? Misalnya kita mau mensurvei hubungan antara jumlah kopi yang diminum gelas gitu dengan konsentrasi memori gitu ya. Nah, kriteria inklusinya harus jelas, misalnya berusia minimal 18 tahun, kemudian misalnya pada pelajar dan seterusnya. Karena tadi seperti yang Pak Landung bilang, kalau ada peneliti lain membaca hasil penelitian kita, membaca metodologi khususnya, ketika mau direplikasi itu jelas dengan inklusi kriteria serupa, asumsinya hasilnya akan sama gitu. Kalau berbeda berarti ada hal lain di luar inklusi atau di luar partisipan kriteria yang disebutkan seperti itu gitu ya. Lalu settingnya misalnya kalau itu eksperimen apakah dilakukan di ruangan yang terkontrol atau di ruangan bebas misalnya. Lalu instrumen yang digunakan, validitas, reliabilitasnya seperti apa, apakah terstandar. Misalnya kalau untuk gejala depresi, PHQ-9 itu salah satu instrumen yang umum digunakan karena sudah diterjemahkan dan tervalidasi dalam berbagai bahasa. Bisa digabungkan atau dikomparasi di berbagai negara misalnya. Itu terstandar. Kemudian apakah memperhitungkan ada faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung gitu ya, dan bagaimana mengontrol itu. Misalnya jenis kelamin, kalau untuk eksperimen misalnya di randomize tapi stratified atau mekanismenya seimbang antara laki-laki dan perempuan partisipannya seperti itu. Lalu juga outcomes-nya, pengukurannya reliable dan valid. Lalu selain tadi teknisnya tentang pengambilan data, analisisnya juga apakah tepat. Misalnya mau menguji hubungan, tapi misalnya malah menggunakan uji yang lain. Atau misalnya mau menguji
hal tertentu, tetapi analisisnya salah, misalnya. Nah, kalau ini cross-sectional studies, jadi yang biasanya hubungan, perbedaan, asosiasi, dan lain-lain. Kalau ini prevalensi, misalnya penyintas depresi pada remaja atau pelajar di Yogyakarta, itu prevalensi gitu ya. Satu variabel, kita ingin tahu gambaran atau deskripsi secara statistik prevalensinya berapa gitu. Kurang lebih sama, targetnya siapa, sampelnya, kemudian apakah di sampling dengan akurat, itu misalnya pelajar universitas, misalnya apakah dari negeri dan swasta itu tersampling dengan baik, atau misalnya fokus pada universitas negeri saja, lalu ukurannya apa, sampel size-nya apakah adekuat, dan seterusnya. Ya. Nah, ini panduan aspek-aspek yang teman-teman bisa unduh dari artikelnya, kemudian coba terapkan ketika menulis metodologi untuk yang kuantitatif, khususnya kalau ini prevalensi. Nah, ini contoh, dan Journal of Affective Disorder, sejauh yang saya baca, mereka artikel-artikel di sana itu cukup komplit ketika memaparkan metodologinya itu cukup lengkap gitu ya, metodologi partisipannya siapa, samplingnya seperti apa, instrumennya apa, reliabilitas seperti apa. Ini contohnya. Partisipan, berapa banyak dan siapa. Misalnya 553 pelajar SMA, di mana? Di negara Ghana misalnya. Oh, ini adalah studi tentang nationwide study, jadi skala nasional. Ya, kita bisa mikir nih, apakah 553 itu cukup representatif gitu. Kalau misalnya di bagian lain dia menjelaskan bahwa sampel segini sudah adekuat kok untuk mewakili nasional misalnya, itu akan oke. Oke, lalu deskripsi singkat, demografi partisipan itu seperti apa, misalnya setengahnya itu perempuan, lalu usianya rata-rata berapa. Tetapi untuk demografi ini kadang bisa juga ditulis di bagian hasil di paragraf pertama. Ya. Nah, dan dia juga di sini memaparkan sedikit karakteristik dengan instrumen yang digunakan. Misalnya 4% itu beresiko tinggi mengalami general anxiety disorder misalnya gitu. Tapi untuk yang kalimat terakhir ini tidak perlu ada, tidak wajib ada gitu ya. Yang penting berapa banyak, siapa, di mana, kurang lebih itu. Lalu pertanyaan intuitif ketika kita membaca partisipannya itu siapa adalah berapa response rate-nya dan completion rate. Response rate itu misalnya di sini ada 28 partisipan. Nah, ketika saya menyebarkan tadi perkenalan anonim, berapa banyak yang merespon? Misalnya hanya 15 tadi, berarti response rate-nya 15 per 28 kali 100, itu persentasenya. Tapi completion rate, misalnya dari 15 yang tadi menjawab, berapa yang komplit, misalnya hanya 10, berarti completion rate-nya 10 per 15 kali 100 persentasenya. Nah, kadang ada jurnal yang meminta, editor yang meminta atau reviewer, tolong sebutkan berapa completion rate-nya, karena kalau response rates mungkin susah gitu ya, kalau penelitiannya bukan yang parameter. Gitu. Lalu samplingnya seperti apa? Ini nanti dijelaskan di bagian selanjutnya. Dan kita juga perlu tahu apakah ada kompensasi atau tidak untuk partisipan, karena ketika kompensasinya misalnya hadiah untuk undian gitu, untuk satu partisipan beruntung berupa satu buah mobil. Nah, kita bisa mempertanyakan apakah orang atau partisipan ini betul-betul tertarik dengan penelitian ini atau karena pengen dapat mobil. Nah, responnya nanti juga akan berbeda yang terkumpul gitu, karena bisa jadi bias. Mereka menjawab ya karena pengen dapat mobil, bukan karena merasa butuh untuk terlibat dalam penelitian ini. Tapi bukan berarti nggak boleh memberikan kompensasi buat partisipan, tetapi di bagian etik biasanya juga mempertanyakan sepantasnya berapa gitu ya. Itu mengapa kompensasi perlu disebutkan, ada atau tidak, kalau ada berapa besar. Lalu pengukurannya di sini disebutkan nama instrumennya apa, PHQ-9,
itu berapa banyak itemnya, lalu dia sebutkan juga sumbernya, siapa yang menulis, kemudian fungsinya apa. Maksudnya di sini adalah, misalnya ini, yang GAD, Design Assess for the Symptoms of Anxiety. Jadi kita tahu, oh untuk gejala kecemasan, menggunakan GAD-7. Lalu berapa itemnya, karena kita ada bayangan nih, kalau misalnya GAD-nya ada 100 item, terus PHQ-nya ada 90 item, kita bisa ada bayangan bahwa ini partisipannya akan kelelahan, lalu datanya apakah valid gitu, ketika partisipan kelelahan menjawab pertanyaan sebanyak itu. Lalu contoh item itu kalau ada masih ada ruang gitu ya untuk menulis metode, akan baik kalau menuliskan contoh item 1 atau 2. Lalu respon atau opsi jawaban, ini misalnya 4 poin, dari 0 sampai 3, dari not at all to nearly every day. Lalu scoring dan interpretasi. Nah ini yang ketika saya mereview manuskrip dari jurnal Indonesia, kadang masih cukup banyak yang tidak mencantumkan, karena tidak semua pembaca itu familiar. Saya di bidang psikologi klinis cukup paham dengan PHQ-9, tetapi mereka yang di bidang lain, misalnya di luar psikologi, malah apaan sih PHQ-9, apaan sih GAD-7, mereka nggak akan tahu cara scoringnya, lalu interpretasinya apa, karena misalnya skala well-being. Kalau skala well-being, asumsinya adalah semakin tinggi skor, maka tingkat well-being semakin baik gitu kan, atau positif. Nah itu skala yang kesannya positif gitu. Tapi kalau PHQ-9 dan GAD-7, kebalik interpretasinya. Semakin tinggi skor, berarti gejala depresinya ya semakin tinggi gitu. Ada gejala misalnya gejala klinis untuk depresi. Nah, itu penting agar pembaca tahu selain apa sih instrumen ini tujuannya dan interpretasinya seperti apa. Nah, kemudian catatan khusus kalau misalnya itu terjemahan, karena misalnya penelitian di Indonesia instrumen perlu diterjemahkan, nah itu perlu ditambahkan proses terjemahannya seperti apa, apakah mengikuti panduan WHO misalnya dari bahasa Inggris atau bahasa asli ke bahasa target, yaitu forward translation, lalu balik lagi backward translation, kemudian siapa yang melakukan, misalnya forward translation dilakukan oleh penulis utama yang misalnya lulus magister, lulus master di Inggris misalnya, atau memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik misalnya. Jadi perlu dijelaskan, ya tidak terlalu rinci, tergantung kalau itu artikelnya tentang validasi instrumen, maka perlu dengan rinci. Tetapi kalau bukan artikel validasi instrumen, deskripsi ringan saja tidak apa-apa gitu ya, proses terjemahannya seperti apa. Nah, kemudian psychometric properties-nya kayak ini misalnya, Cronbach alpha-nya berapa. Nah, tapi yang kritik saya adalah dia kurang konsisten. Di artikel ini ada beberapa instrumen, kayaknya cuma ini sih, yang PHQ-9 yang tidak disebutkan berapa Cronbach alpha-nya, tapi di bagian yang lain, instrumen yang lain dia menjelaskan. Kurang konsisten saja. Gitu. Tapi secara umum dia sudah cukup jelas untuk aspek-aspek dalam instrumennya. Nah, lalu di bagian selanjutnya adalah prosedurnya dan desain. Jadi biasanya di bagian kalimat pertama tuh studi ini menggunakan desain apa. Kalau ini cross-sectional survey using self-report methodology. Jadi tahu, oh ini isi apa ya, mengisi sendiri, partisipan mengisi sendiri gitu ya. Karena kadang ada yang kalau partisipan kita misalnya lansia, itu ada enumerator gitu yang membantu mengisi kayak sensus atau cacat jiwa gitu kan, itu biasanya enumerator yang mengisikan. Nah, jadi perlu dijelaskan siapa yang mengisi, apakah self-report atau ada bantuan. Nah, okay. Sudah 30 menit ya? Oh, 30 menit. Oke, ya, 15 menit lagi. Kayaknya lebih. Oke. Nah, sampling juga perlu disebutkan, karena misalnya apakah itu randomized sampling atau convenient sampling, itu penting untuk dijelaskan. Gatekeeper maksudnya
ini misalnya kepala sekolah kalau nggak salah. Jadi kita tahu bahwa data ini mendapat izin atau support dari gatekeeper atau orang yang ada otoritas gitu. Jadi setidaknya didukung oleh stakeholders misalnya seperti itu. Nah ini setting penelitiannya. Oke. Sambil teman-teman membaca, refleksi mengapa penting untuk berdasarkan hal ini. Balik lagi tadi ke jawaban Pak Landung bahwa ketika membaca bagian ini, pembaca itu dan peneliti yang mau mereplikasi bisa memiliki gambaran yang utuh bagaimana pengumpulan data itu dilakukan seperti apa gitu ya. Lalu kritiknya adalah tidak jelas kapan penelitian atau data itu diambil. Nah, ini contoh dari lembaga etik dan nomor etik yang dicantumkan. Lalu bagian terakhir biasanya analisis data itu seperti apa strateginya. Misalnya pertama itu karena dia judulnya adalah validasi instrumen ya, explanation of psychometric properties. Jadi ini sangat teknis untuk yang melihat instrumen. Kemudian biasa juga ada simbolnya, chi-square itu simbolnya seperti apa, delta chi-square itu seperti apa gitu ya. Lalu parameternya, kalau dia misalnya yang umum adalah lebih dari 0,05 itu dianggap misalnya tidak signifikan seperti itu, maksudnya parameter atau panduan analisis. Lalu software itu juga biasanya ditulis kalau yang kuantitatif ya SPSS atau misalnya Stata atau Amos seperti itu, nah itu ditulis. Nah ini panduannya maksudnya ya, kalau dia kurang dari 0,6 itu dianggap insufficient, marginal dan seterusnya. Oke, nah kalau ini agak beda, ini juga cukup lengkap nih. Kapan penelitian dilakukan, data diambil, lalu siapa yang mengambil data, dia memakai bantuan research assistant. Lalu bagaimana promosi penelitian dilakukan, itu penting juga karena menggunakan sosial media, kita bisa berpikir berarti kelemahannya adalah mereka yang tidak menggunakan sosial media mungkin tidak terekspos dengan studi ini, jadi tidak berkontribusi. Lalu ada inclusion kriteria, cukup jelas. Response rate-nya, nah dari 11.000 partisipan yang di approach, hanya 10.000 sekian yang berpartisipasi gitu ya. Tapi dia tidak menyebut completion rate-nya berapa. Dari 10.000 ini apakah semua atau mungkin 9.000 seperti itu. Ini demografi partisipan. Ya. Okay. Sama nama instrumen dan seterusnya. Nah, yang masih jarang dilakukan untuk teman-teman yang mensubmit artikel di jurnal Indonesia, dan juga mungkin pengurus jurnalnya belum terlalu aware ya, kita bisa memanfaatkan suplemen atau appendix. Misalnya sangat dianjurkan kalau kita mengadaptasi instrumen gitu, ya instrumen terjemahannya itu dimasukkan dalam suplemen. Karena kalau kita memvalidasi suatu instrumen, tapi kemudian kita tidak memberikan instrumennya itu, jadinya kayak ya buat apa studinya? Karena peneliti lain tidak bisa menggunakan instrumen tersebut gitu ya. Justru kalau kita patch atau sebagai suplemen, kemungkinan besar akan lebih banyak disitasi karena orang kemudian menggunakan validasi versi kita atau terjemahan instrumen terjemahan yang sudah kita lakukan seperti itu. Oke, sama ini software yang digunakan dan seterusnya. Nah, penting juga kadang dengan missing data atau value, misalnya tadi 10.000, 63 partisipan, ada 100 yang tidak lengkap, misalnya hanya menjawab 70%. Nah, kadang ditanya oleh reviewer atau editor, lebih ke reviewer biasanya. Kemudian apa yang kamu lakukan dengan 100 orang ini? Nah, itu kita jelaskan missing data itu misalnya imputation, teknik, atau metode lain, gitu. Atau kita hapus saja semua seperti itu. 100 orang ini kita tidak gunakan. Nah, dia menjelaskan bahwa missing data were handled using full information maximum
likelihood. Nah, ini salah satu contoh saja, karena ada metode yang lain untuk missing data atau missing value. Oke, kalau untuk kualitatif, beberapa term dalam kuantitatif itu ada padanannya, misalnya kayak reliability itu dependability. Dua artikel ini akan sangat membantu kalau teman-teman mau lebih memahami apa sih credibility, transferability. Tapi keempat hal ini disebut trustworthiness. Nah, jurnal editornya itu mungkin bisa mencantumkan di guideline atau template meminta penulis mengadres keempat hal ini untuk menjaga trustworthiness dari pengumpulan data kualitatif. Karena biasanya kalau kualitatif itu kan sentimennya, apaan kualitatif bukan penelitian beneran gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sama seperti yang kuantitatif, kualitatif juga ada panduan kalau kita mau systematic review. 10 poin ini adalah hal yang kurang lebih kalau kita melakukan systematic review, mengumpulkan artikel penelitian kualitatif, ini yang akan kita assess dari artikel tersebut. Misalnya, apakah ada kongruen antara philosophical perspektif dan metodologinya. Misalnya, kita mau menganalisis fenomena, tetapi kemudian menggunakan konten analisis. Nah, itu tidak kongruen, karena untuk menganalisis fenomena mungkin yang lebih tepat adalah IPA, atau I-nya saya lupa, P-nya itu fenomena analisis, misalnya seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, tapi yang lebih umum biasanya adalah correct. Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research. Kalau teman-teman membaca artikel publikasi tentang qualitative study yang dipublish di jurnal internasional, biasanya mereka menyebutkan bahwa penelitian ini atau artikel ini mengikuti standar correct gitu, karena ada 32 item yang harus dipenuhi gitu ya. Oke, saya akan kebut saja mulai dari research team. Nah, ini untuk menjaga bahwa orang yang melakukan studi ini memang kompeten dan tidak ada bias, oke, tetapi kemudian disadari, misalnya bahwa misalnya meneliti pengalaman diskriminasi pada orang kulit hitam, remaja kulit hitam di Amerika gitu. Peneliti di bagian refleksi akan menuliskan bahwa peneliti kedua misalnya adalah orang kulit putih yang punya privilege gitu. Jadi mungkin akan ada dominansi atau ada gap power atau relasi kuasa gitu. Dan peneliti memahami hal itu gitu. Bahwa kemudian makanya yang melakukan wawancara misalnya peneliti pertama yang juga orang kulit putih. Nah, itu bagian dari correct item seperti itu ya. Lalu studi desainnya ada belasan item juga. Dan analisisnya juga perlu didetailkan mengikuti panduan ini. Nah, karena biasanya ada jurnal yang meminta peneliti melampirkan correct checklist ini, misalnya apakah sudah dijelaskan siapa yang melakukan interview, apakah di halaman berapa gitu, itu harus ditulis dan lembaran ini dilampirkan sebagai bagian dari submission, artikel submission ke jurnal tersebut. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya mau bilang, mungkin editor dari Suksma untuk penelitian kualitatif juga bisa mengadopsi hal ini bahwa penelitian kualitatif harus melampirkan correct checklist, misalnya seperti itu, untuk menjaga kualitas penelitian dan juga artikelnya, submission yang dimasukkan ke jurnal. Nah, ini contohnya bahwa penelitian ini disetujui etik, tetapi juga follow the correct checklist, gitu ya, dilampirkan pada online resources 1. Gitu. Sama kurang lebih siapa partisipannya, kemudian proses rekrutmen, tapi biasanya kalau kualitatif itu lebih rinci untuk metodologinya, gitu ya, karena instrumen, kalau kuantitatif kan bisa menggunakan instrumen yang sudah ada, PageUnite seperti misalnya. Tapi kalau dalam kualitatif, alat pengumpul datanya ya si penelitinya itu sendiri gitu. Jadi perlu menjelaskan apa sih kompetensi dari peneliti itu gitu. Nah, atau misalnya dengan penelitian interview dilakukan oleh research assistant, perlu dijelaskan research assistant ini apakah sudah di training, siapa yang men-training, trainingnya seperti apa,
lalu kompetensi dia itu bagaimana, misalnya pengumpulan data dilakukan lewat wawancara oleh research assistant yang merupakan mahasiswa tingkat akhir undergrad psychology student misalnya seperti itu, yang sudah mendapatkan mata kuliah kualitatif misalnya. Jadi perlu dijelaskan dengan rinci untuk data kolektornya. Lalu misalnya untuk wawancaranya di mana, kemudian berapa menit misalnya, lalu ini berapa, misalnya dikasih kompensasi itu berapa, gitu ya. Dia cukup baik jelaskan prosesnya, misalnya dari tingkat sekolah, lalu ada screeningnya, jadi bertahap ya. Ini yang kuantitatif tapi kualitatif metodenya, yaitu wawancara klinis. Jadi di sini dijelaskan bahwa karena klinis ya, wawancara klinis, jadi dijelaskan bahwa interviewnya dilakukan oleh first author, dia punya background training dalam diagnostic assessment dan seterusnya. Nah, ini contoh dari bagaimana kalau kuantitatif kan, misalnya PHQ-9 itu ada aspek ABC. Nah, sama untuk kualitatif, interview guideline-nya atau interview schedule-nya itu perlu dijelaskan aspeknya apa saja didapatkan atau dibuat seperti apa prosesnya, enggak tiba-tiba dapat wangsit gitu kan, dan aspeknya mau ini. Tapi kalau misalnya kita dapat ilham atau mengadopsi dari penelitian sebelumnya, ya dijelaskan bahwa pertanyaan itu terinspirasi atau diadopsi dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Lalu contoh pertanyaan juga perlu disampaikan, misalnya di sini di tabel 2, ya. Lalu akan sangat baik juga kalau ada pilot interview. Nah, ini contohnya tadi, siapa sih yang melakukan wawancara atau mengambil data, a female PhD student in psychology, dia punya background training apa saja, gitu. Lalu, kalau misalnya itu direkam, kemudian diverbatim, siapa yang mentranskripsi. Lalu apakah transkripsi itu dicek lagi oleh partisipan. Nah, itu untuk monitoring kualitas data. Lalu durasi wawancara, ini sebagai gambaran bahwa, oh wawancaranya ternyata 1 jam, panjang juga ya, tetapi datanya kok sangat sedikit. Gitu. Itu bisa jadi bahan pertanyaan untuk penelitinya. Nah, ini contoh area atau aspek pertanyaan, lalu jenis pertanyaannya apa saja, contoh pertanyaannya. Ya. Lalu analisisnya biasanya dijelaskan ini menggunakan pendekatan apa, misalnya yang umum itu thematic analysis method misalnya. Lalu tekniknya atau step-nya seperti apa, misalnya siapa yang melakukan gitu ya. Lalu ini ada 6 langkah reflective thematic analysis. Sumbernya jangan lupa. Lalu ya setiap tahap itu dijelaskan, misalnya dibaca atau di tahap pertama dilakukan oleh peneliti 1, peneliti 2 secara mandiri atau misalnya bersama-sama, itu perlu dijelaskan. Sama kalau misalnya kita pakai software juga perlu disebutkan, atau jika manual, saya biasanya lebih senang manual gitu, ya dijelaskan data dianalisis secara manual gitu, menggunakan highlighters atau stick note berwarna, seperti itu dijelaskan. Nah, ini lumayan lengkap gitu ya. Dia ada field note juga. Kalau kita misalnya ada catatan lapangan, itu juga perlu disebutkan, akan sangat baik. Nah, ini contoh dari reflektif. Research team-nya dijelaskan. Siapa sih penelitinya? First and third author itu yang mengumpulkan data. Mereka itu adalah junior profesor, background-nya apa gitu ya. Pengalaman dalam kualitatif apa. Nah, ini lebih untuk menjaga kredibilitas penelitian gitu, bahwa bukan sembarangan orang nih yang ngumpulin data, bukan orang tanpa pengalaman. Jadi asumsinya dengan pengalaman seperti ini, data yang terkumpul itu juga terjaga kualitasnya. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya data dikumpulkan oleh mahasiswa S1 semester 1, tapi perlu disebutkan misalnya disupervisi oleh peneliti kedua dengan kapasitas sebagai pembimbing misalnya dengan kompetensi ABC ya. Lalu kenapa tadi kita beberapa kali melihat
jenis kelamin itu juga disebutkan karena itu tadi, misalnya ada pengaruh secara tidak langsung jenis kelamin, misalnya sex offenders, korban atau penyintas pelecehan perempuan, penyintas pelecehan gitu. Perlu diketahui siapa pewawancaranya, apakah laki-laki. Kalau laki-laki ada potensi bias, yaitu misalnya partisipan yang merupakan perempuan, mereka mungkin ada keengganan untuk terbuka pada wawancara laki-laki misalnya. Maka itu penting untuk dijelaskan. Lalu ini juga relationship-nya, apakah misalnya kalau partisipannya itu mahasiswa misalnya, perlu dijelaskan apakah pewawancaranya itu dosen, karena di salah satu artikel yang saya terbitkan bersama kolega lain, reviewer itu bertanya, apakah partisipan ini mahasiswa dan pengumpul data itu dosen? Karena kalau iya, perlu ada penjelasan lebih lanjut bagaimana mengatasi potensi tadi power dominance atau relasi kuasa. Nah, jadi itu penting menjelaskan apakah ada relasi sebelumnya dengan partisipan. Dan juga data saturation atau saturasi data itu penting untuk meyakinkan bahwa data yang terkumpul ini sudah mencapai titik jenuh, bahwa misalnya kita wawancara 30 orang, di partisipan ke-25 itu sudah mulai saturasi atau jawabannya sudah mulai berulang, sehingga 5 partisipan setelah partisipan ke-25 itu untuk mengkonfirmasi gitu ya, dan tidak ada jawaban lebih lanjut atau lebih jawaban yang lain. Nah, itu kenapa data saturasi perlu disebutkan. Ini sudah 45 menit kalau mau kalau mau konsisten dengan waktunya. Tapi kalau sekiranya masih diperlukan nggak apa-apa sih saya kira. Ya, kita sampai jam 12 waktu Indonesia Barat ya Pak. Iya. Masih ada 45 menit. Tadi itu sampai kualitatif ya, kayaknya sedikit lagi. Sampai dikit lagi. 10 menit. 10 menit. Nah, itu data saturasi, kemudian ada jurnal lain yang mungkin atau penulis mau menyampaikan rigorous atau trustworthiness dari penelitiannya itu dengan satu subsection khusus di bagian metode. Nah, misalnya ini, rigor. Dia jelaskan nih, untuk menjaga kredibilitas apa yang dilakukan. Nah, ini refleksivitasnya, misalnya peneliti itu adalah seorang perawat dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan seterusnya ya. Nah, jadi stylenya akan berbeda dari satu jurnal ke jurnal lainnya, dan juga mungkin ada gaya preferensi dari penulis. Teman-teman silakan melihat artikel-artikel yang sudah ada, lalu ikuti panduan yang ada kalau ada, tapi kalau nggak ada, silakan kembangkan preferensi teman-teman. Yang penting pesannya tersampaikan bahwa penelitian kualitatif ini kami berusaha menjaga trustworthiness dari penelitian ini lewat deskripsi ini tadi gitu ya. Ada reflexivity, rigorous, kemudian penjelasan tentang siapa penelitinya, data kolektor, dan seterusnya. Oke, nah itu tentang kualitatif. Kalau untuk systematic review tidak akan saya bahas panjang karena itu beda dunia. Tapi singkat saja, dan ini resources yang teman-teman bisa akses nanti. Tapi secara umum, metode untuk systematic review itu adalah search strateginya itu seperti apa, karena terkait protokol ya. Misalnya pencarian dilakukan kapan? Misalnya Februari 2020, lalu database-nya apa saja, siapa yang melakukan, lalu tahapannya seperti apa. Kriterianya, artikel yang dimasukkan dan tidak dimasukkan itu seperti apa. Lalu ketika sudah terkumpul, data diseleksi itu seperti apa, siapa yang melakukan, lalu kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana
penilaiannya seperti itu. Lalu quality assessment. Nah, ini yang tadi checklist yang saya bagikan sebelumnya menggunakan tools yang sudah ada, ya. Untuk kuantitatif, untuk kualitatif, untuk mixed method itu ada tools-nya tersendiri. Lalu data ekstraksi, setelah terseleksi gitu ya, ada misalnya dari 1000 terscreening 200, lalu dari 200 terpilih 10. Nah, dari 10 ini diekstraksi, siapa yang mengekstraksi, lalu prosesnya seperti apa. Kemudian terakhir itu sintesis. Sintesis itu menggambarkan dari 10 studi yang terpilih ini, penelitiannya di mana, partisipannya siapa saja, settingnya seperti apa. Lalu temuannya itu bagaimana untuk menjawab pertanyaan dari systematic review kita. Lalu data sekunder, karena mungkin teman-teman ada yang menggunakan data dari BPS atau data penelitian yang sudah terkumpul sebelumnya, itu data sekunder ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Panduan umumnya adalah ditulis itu sumber datanya dari mana, misalnya BPS tahun berapa, kalau misalnya itu dari instansi mana, yaitu BPS misalnya, yang ditulis misalnya cara pengambilan data, kalau itu open for public, ya udah ditulis sumbernya, kalau misalnya itu beli, ya bilang bahwa itu beli dari instansi tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya bahwa mereka menggunakan data dari National Survey on Drug Use and Health. Siapa yang melakukan Substance Abuse and Mental Health Service Administration, tahun berapa, gitu ya. Kemudian US Department of Health and Human Service, bla-bla-bla. Data diambil, di sini mereka hanya mengikuti protokol yang dilakukan oleh lembaga ini. Gitu. Lalu jelaskan bahwa jumlah keseluruhan data yang terkumpul itu 38.000 sekian misalnya. Tetapi yang terpakai hanya 2.200 karena ada pertimbangan tertentu atau ada kriteria tertentu yang diterapkan gitu ya. Dan karena ini menggunakan data sekunder yang sudah terkumpul, maka ethics exemption. Nah, perlu dijelaskan di sini bahwa berdasarkan tinjauan Komisi Etik University of Chicago, bahwa ini tidak perlu ethics approval seperti itu. Nah, sama seperti penelitian yang lain, kuantitatif maupun kualitatif, kita jelaskan penelitian atau data collection pada waktu itu menggunakan instrumen apa, scoringnya seperti apa. Misalnya, yang ini, two items combine to create a mean score. Jadi, scoringnya adalah menggabungkan dua item, lalu dirata-rata. Tapi tidak dijelaskan semakin tinggi, maksudnya seperti apa. Gitu. Itu kelemahannya. Sama teknik analisisnya seperti apa, lalu bisa juga merujuk untuk informasi lebih lanjut, silakan ke website penyedia data. Oke, nah diskusi kelompok. Atau sampai saat ini ada pertanyaan dulu, mungkin teman-teman, rekan-rekan sekalian. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kalau saya lihat di kolom chat kayaknya belum ada yang tanya ini ya. Oke. Ya. Nah, sambil mungkin menunggu wangsit pertanyaan, teman-teman bisa mengunduh PPT yang saya tulis di kolom chat. Nah, itu ada, saya siapkan 10, karena kalau dari informasi Bu Agnes, bulan lalu itu sampai 50 peserta. Jadi ada 10 kelompok. Tapi sekarang kita ada 27 ya, karena Pak siswa juga boleh ikutan. Saya yang nggak ada, jadi 27. Satu kelompok bisa 3 atau 4, biar nggak terlalu banyak. Karena ada 10 topik yang saya siapkan, atau 10 contoh artikel. Nah, silakan dari panitia membantu merandom, dibuat kelompok kecil 3-4 orang satu kelompok. Wah, jadi 26, malah berkurang. Iya. Sebelum dibagi dalam kelompok, mungkin saya boleh ikutan nanya ya? Boleh. Maksudnya supaya ini ya. Pertanyaan saya itu agak pragmatis. Pertama, ini kan LIM sudah berkali-kali publish paper ya. Ya. Nah, itu apakah pernah mengalami kayak papernya di reject karena masalah bagian metodenya atau bagian metodologinya?
Terus kemudian atau pertanyaan yang lebih ini ya, apakah pernah diminta papernya itu direvisi mayor di bagian metodenya? Hmm, hmm, oke. Dua itu pertanyaannya, Pak. Ya, itu dulu. Kalau di reject pernah, tapi bukan karena metodologi. Biasanya lebih karena scope-nya dianggap tidak terlalu Tidak kecil. sesuai aim scope Yang gitu ya. atau ya biasanya sih itu scope. Tapi kalau di reject karena metodologi belum pernah. Lalu yang kedua, revisi mayor, iya pernah, tetapi bukan per se metodologi, tetapi lebih ke diskusi yang kurang mendalam misalnya, atau analisis yang agak gak jelas nih, coba diperjelas gitu. Tapi kalau metodologi biasanya udah lumayan sih Pak. Maksudnya ya pas lah gitu. Oke, jadi dengan kata lain, saya mau kita bisa lihat bahwa kalau kita itu punya metode yang memadai, paper kita nggak akan di-reject gitu kan kira-kira. Tinggal kita masalah mau publish di mana gitu kan ya. Iya, resiko di reject-nya lebih sedikit Pak. Bukan Oke, nggak ya. di reject. Nah, terus masih lanjut ke berikutnya nih pertanyaannya. Kan ya kita ingin supaya riset kita itu dipublikasikan, ya, terpublish atau diterima oleh jurnal atau whatever itu gitu ya. Nah, menurut Lim itu kalau tadi saya lihat kan Lim kasih rincian yang banyak gitu ya, korek dan seterusnya gitu. Apa sebenarnya? Ini saya kira saya juga lihat ini ya, banyak pesertanya itu mahasiswa undergrad gitu yang saya kira mereka mengerjakan skripsi yang saya pikir mungkin beberapa di antaranya belum mengerjakan pengumpulan data gitu ya. Nah, kalau kita itu mau mengerjakan penelitian, mau mengadministrasi penelitian, apa yang nggak boleh luput dari sisi metodenya, gitu supaya walaupun itu hanya skripsi katakanlah begitu, tapi itu layak untuk dipublikasikan. Yang nggak boleh luput apa ya? Tergantung kalau mau publikasi. Oh ini bukan publikasi, lebih ke penelitian ya. Berarti ya instrumennya itu sudah, kalau bisa yang sudah tervalidasi, kalau belum dicatat proses validasinya seperti apa gitu. Misalnya tadi ada forward translation, siapa yang menerjemahkan, kapan diterjemahkan, misalnya seperti itu. Lalu pengambilan data, kapan dilakukan, karena misalnya lupa nih kapan ya pengambilan datanya dilakukan. Hal-hal teknis itu yang dicatat sih Pak, kalau untuk pengambilan datanya. Apalagi kalau Oke. kualitatif gitu kan, wawancara kan banyak nih, siapa, di mana, nah itu penting. Oke. Ya, ini ada yang raise hand ini, Karen. Mungkin kasih kesempatan dulu ya, Karen Safitri. Silakan Karen. Ya, terima kasih Pak Siswo. Selamat pagi, Lim. Selamat pagi, Mbak Karen. Halo, Lim. Saya mau bertanya tentang misalnya, saya kan melakukan penelitian dengan action research, salah satunya mixed method ya. Jadi ada tahap penyebaran angket, kemudian nanti digali lagi dengan wawancara mendalam. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah untuk kuesioner itu, setelah saya lihat lagi, informasi validitas sama reliabilitasnya ini ternyata nggak cukup lengkap. Jadi ada beberapa tipe atau revisi dari si angket ini yang informasi validitasnya itu, kalau untuk validitas ini dia nggak ada, mungkin belum nemu juga. Tapi kalau untuk info reliabilitasnya ini tidak secara keseluruhan angket dia menyebutkan angkanya berapa, tapi dia hanya menjelaskan angka alfa Cronbach di setiap dimensinya.
Nah, kalau kondisinya seperti itu, kira-kira gimana ya? Begitu saja mungkin Pak Siswo, terima kasih. Klarifikasi dulu Mbak Karen, berarti Iya. ini Mbak Karen menggunakan instrumen yang sudah ada ya? Iya, betul. Oke, kalau kayak gitu perlu effort memang menghubungi autorsnya untuk Oke. menanyakan informasi yang nggak ada di artikel itu. Oh. Kalau misalnya sudah menghubungi tapi tidak ada jawaban, Mm-mm. ya terpaksa berarti hanya menuliskan apa yang tersedia gitu. Misalnya tidak Mm-mm. ada informasi alfa kurba dari apa namanya instrumen Skala instrumen yang orisinalnya seperti itu. Tetapi dalam penelitian ini ditemukan alfa kurba sebesar berapa gitu. Oh, oke, baik-baik. Berarti tetap harus menyertakan informasi itu ya. Iya, dan kalau bisa ya dihubungi penulisnya. Oke, baik, itu saja. Terima kasih Lim, Pak Siswo. Mungkin saya bisa nambahin dari pengalamannya Lim nih, kayaknya mungkin Lim kelupaan. Jadi saya bisa share screen nggak ya? Bisa ya? Bentar. Ini kalau saya lihat, Lim ini pernah publikasi ini paper tentang apa namanya self harm sama suicide ideation. Jadi Lim ini pakai satu item saja dari PHQ-9. Padahal kan orang tuh biasanya, ini kalau mahasiswa ya, itu pertanyaannya, itu nanti reliabilitasnya gimana, validitasnya gimana gitu pertanyaannya gitu ya. Nah, saya kira justifikasinya juga bisa didapat dari sini. Penelitian sebelumnya itu sudah pernah menggunakan cara ini, gitu. Selain soal justifikasi terhadap PHQ-9 itu sendiri yang sudah diadaptasi. Jadi saya kira justifikasi dari penggunaan cara kita itu bisa lewat kekuatan cara itu sendiri, yaitu orang bilang mungkin kayak properti psikometriknya untuk penelitian kuantitatif, atau apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang menggunakan cara itu. Nah, itu berarti kita terkait sama literatur review-nya sebenarnya. Ya, betul. Oh, jadi seperti membandingkan, karena memang kan instrumen ini memang digunakan banyak untuk penelitian lain gitu. Jadi kita hanya ibaratnya mention bahwa ini pernah digunakan dengan hasil yang kurang lebih seperti apa, begitu ya? Ya, apalagi kalau karakteristik partisipannya sama. Iya. Baik. Ya, jadi istilahnya itu sebenarnya kita mau mengatakan hasil yang kita dapat itu comparable dengan studi-studi yang lain. Oh ya, iya. Gitu Baik, ya. terima kasih Pak Siswo Lim. Oke, ini yang nulis papernya Lim ini, saya cuma kutip aja. Ya, oke. Balik lagi. Oke, apakah ada pertanyaan lain nih sebelum saya yang nanya? Nah, ya. Terus kemudian ini nih, tadi juga ditanyakan soal ini ya, beberapa hal ini ya. Kompensasi itu. Kompensasi itu intinya kalau kebanyakan itu nggak baik, kalau item itu kebanyakan juga nggak baik. Apakah ada semacam konsensus tentang seberapa sih yang ditolerir gitu, baik jumlah item ataupun kompensasi? Yang gampang itu menjawab item duluan. Nah itu kalau bisa kita pilot dulu kan, pilot study, terus melihat reaksi partisipan. Misalnya nggak biasanya ukuran waktu sih 40 menit gitu. Itu bayangannya udah lelah gitu kan 40 menit. Resikonya ya data mungkin tidak akan akurat 100%, ada 1-2 item yang dijawab nggak terlalu fokus gitu. Nah, saya belajar di pengalaman beberapa tahun terakhir ini, ada yang memakai pertanyaan untuk menguji fokus partisipan, misalnya 5 tambah 1 sama dengan berapa gitu. Nah, atau pilih opsi
tidak ada, kalau misalnya dari tidak ada dan seterusnya gitu ya. Nah itu untuk melihat partisipan masih fokus gitu. Nah kalau untuk berapa itemnya sulit dijawab, tapi biasanya waktu mentok ya mungkin 40 menit seperti itu. Oke. Ya. Um, Yes. Lalu kaitannya dengan kompensasi. Nah, tergantung kalau misalnya survei yang 10 menit, ya mungkin akan beda kompensasinya dengan survei yang tadi 45 menit gitu ya. Nah, kalau saya biasanya memakan waktu 1 jam partisipan itu kurang lebih ya perkiraan dulu tuh waktu studi S3 tuh ngitungnya berapa kurang lebih dia apa sih namanya honor atau income per jam gitu. Kurang lebih perhitungannya misalnya sejam itu 50.000. Nah, berarti kalau survei 10 menit ya mungkin 10.000 kurang lebih gitu. Oke. Ya, sedikit lagi nih, satu aja pertanyaan tambahan ya. Saya lihat itu ini apa papernya Lim itu ada yang menarik. Jadi Lim bekerja sama dengan dari Into the Light dengan Benny Prawiro dan dengan JJ, itu saya kira salah satunya ya. Saya kenal sama JJ. Terus kemudian sama apa namanya semacam akademisi dari UI. Tapi kenapa riset etiknya dari Atmajaya? Karena kita bisa apply untuk etik ini bisa di apply kemana saja tanpa terikat institusi dari penulis. Karena kalau runut lagi ke belakang, studinya itu dilakukan oleh Into the Light. Gitu. Into the Light kan bukan universitas, mereka tidak ada ethics board-nya. Jadi nggak mungkin mengeluarkan ethics untuk diri sendiri gitu. Nah, kebetulan beberapa universitas termasuk Atmajaya lewat LPPM-nya, kedokterannya UGM juga mereka terima dari luar. Itu yang dua saya tahu. Jurnal psikologi wilayah mereka juga terima dari luar. Jadi kita bisa apply. Orang luar tuh bisa apply gitu. Dan jurnal mereka jurnal itu tidak akan melihat siapa nih penulisnya, kok beda ethics approval-nya dengan Kok nggak malah ke UI? Kan ada ininya kolaboratornya dari UI. Jo waktu itu hanya berkolaborasi menulis, tidak pengambilan data. Oke. Jadi di bagian finalisasi ya. Sedangkan datanya sendiri itu untuk studi keseluruhan itu Into the Light sebagai institusi. Oke. Ya, sudah. Saya kira-kira daripada nanti terlalu banyak yang saya tanyakan padahal yang ini. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi ini kita mau ini ya diskusi kelompok ya. Boleh, 10 menit saja. Mungkin nanti karena waktunya terbatas, 1 atau 2 kelompok kita pilih secara acak. Tapi teman-teman silakan mengunduh kalau sudah mengunduh ya yang PowerPoint tadi. Daftar kelompok juga sudah disebutkan di kolom chat, lalu silakan fokus pada kelompoknya, contoh metode yang saya tulis di PPT tersebut. 10 menit berarti 11:40 kembali lagi ke main room. Oke. Ya, jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya.
Ini di kampus mahasiswa. Mahasiswa menghilang.
Nah, wih, udah balik. Sudah Bu, 10 menit. Hah? Oh, not now. Oh ya. Oke. Oke. Itu sebentar lagi. Oh, saya udah balik ke ini. Masih ada yang di ruang kah? Atau sudah semua? Ya. Apakah sudah kembali semua? Atau belum? Oke. Iya, ini kayaknya sudah kembali ke ini ya. Kita lanjutkan Pak. Sudah mau jam 1. Iya. Bagaimana diskusinya? Ini kok. Oh, alah. Tinggal 15 orang. Pada keluar semua ini. Pada ini apa? Sholat duhur. Oh, oke. Ada, yaudah nggak apa-apa. Nanti materinya saya share, saya bagi, teman-teman bisa mengunduh. Ini ada yang mau mewakili satu kelompok kah? Atau mau ditunjuk? Boleh mewakili aja. Kelompoknya buat Mas tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, oke. Ya, silakan perwakilannya. Saya tuh tadi malah nggak tahu ya, siapa tadi Siva atau siapa yang masuk kelompok 3. Ada Siva, Aura, Valeria. Aurelia tadi ya. Oke. Cek mana tadi? Masih enggak ya, Aura? Aura masih enggak ya? Masih. Oke, iya ya. Ya udah kita diskusinya di sini aja. Iya. Oke, sama Siva tadi belakangan masuk ya. Oke, ini yang kelompok 3 ini kami menangkapnya tuh apa ini tujuan atau topik penelitiannya adalah tentang makna pengalaman infertilitas pada pasangan suami istri. Ya gitu aja sih. Kalau infertilitas kan berarti udah jelas pasangan suami istrinya tidak bisa ini ya, tidak punya keturunan gitu. Gitu. Atau ditambahin pada pasangan suami istri yang tidak dapat bla 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 gitu. Tapi tidaknya nangkep partisipannya siapa, terus topiknya apa, nah itu ingin menunjukkan bahwa metode. Oh gitu ya, nggak harus judul gitu ya. Jadi ini partisipannya tuh suami istri yang tidak berketurunan ya, tidak punya anak, sudah menikah minimal 2 tahun. Seperti itu. Ya, lalu penelitiannya ini kualitatif
Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran makna tentang pengalaman infertilitas. Pengalaman mereka ya terkait dengan infertilitas. Tuh. Ini sekilas itu kalau baca metodenya itu sangat ini ya sederhana gitu ya, ringkas gitu ya. Yang sudah dituliskan itu adalah pemaparan tentang ini sih, pengumpulan datanya itu paling tidak kami tahu pertanyaan apa yang dilontarkan. Lalu analisis datanya itu juga dijelaskan di situ sehingga kami paham bahwa apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti ini dalam melakukan analisis data, itu mulai dari dia membaca transkrip dan seterusnya seperti itu. Nah, yang masih perlu ditingkatkan, saya kira yang paling penting karena ini adalah kualitatif dan pada kasus yang cukup sensitif ya. Ini tentunya baik kalau ditambahkan penjelasan tentang bagaimana etika penelitian itu dipenuhi begitu. Saya kira itu mungkin ada yang lain dari Aura atau Siva. Ini relatif ringkas ya metodenya ya. Seperti itu. Sih dari saya. Terima kasih. Ada tambahan dari kelompok 3, anggota yang lain? Atau sudah cukup? Silakan kalau ada yang mau menambahkan ya, tapi betul yang diungkapkan Bu Agnes, kalau secara deskripsi sudah memenuhi beberapa aspek gitu ya, kayak seperti topiknya apa, siapa yang melakukan, apa yang ditanyakan, kriteria sampling, kriteria inklusi juga ada, samplingnya sudah disebutkan, hal yang bisa ditingkatkan selain tadi etika penelitian, siapa yang mewawancara, di sini cuma disebut peneliti, tapi kita tidak tahu ada berapa penulis nih, peneliti yang mana, background-nya seperti apa gitu. Oh ya. Gitu. Lebih ke hal teknis itu aja sih, tapi kalau untuk aspek-aspek yang lain dia sudah cukup baik, sudah ada gambaran. Oke, begitu. Terima kasih Bu Agnes dan kelompok 3, karena keterbatasan waktu hanya satu perwakilan kelompok saja ya. Kita lanjut ini saya share screen kan ya. Nah, ke bagian penulisan hasil, yaitu panduan umumnya. Kadang nemu manuskrip ketika mereview ya, mereview artikel untuk jurnal Indonesia tuh ada yang mencampur antara hasil dengan penelitian sebelumnya. Misalnya hasil penelitian ini gejala depresi pada penyintas tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu didiskusi. Karena kalau hasil hanya murni hasil yang kita temukan. Lalu tidak ada sitasi, maksudnya tidak ada membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kalau misalnya uji validasi untuk instrumen, ya dijelaskan saja bahwa validitas atau reliabilitas dalam penelitian ini berapa gitu. Tapi ketika membandingkan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain, itu nanti di bagian diskusi. Lalu tidak ada opini, tidak menyebutkan misalnya, oh hasilnya sangat tinggi, tetapi tidak jelas sangat tinggi itu berapa, kecuali kalau di bagian metode kita sudah membagi, misalnya skor PHQ-9 di atas 10 itu tinggi, yang berarti ada gejala klinis, depresi klinis. Nah, itu bisa di bagian hasil terindikasi 90% misalnya itu memiliki gejala depresi klinis. Itu sepanjang di bagian metode kita sudah sebutkan. Itu bagian hasil panduan umumnya. Lalu untuk kuantitatif biasanya terbagi menjadi 2 atau kadang 3. Yang pertama itu deskriptif statistik, misalnya kalau tadi gejala depresi berapa sih skor ratanya, kemudian simpangan bakunya. Kalau kita pakai non parametrik berarti teman-teman nanti kalau misalnya belum tahu non parametrik tanya desain statistik aja. Kalau non parametrik berarti kita pakai yang interkuartil.
Kalau parametrik itu kan yang mean dan standard deviation, simpangan baku. Nah, tapi kalau yang non-parametrik berarti median sama interkuartil, itu didapatnya dari SPSS biasanya ditunjukkan. Nah, lalu kalau ini saya mix, maksudnya menemukan ada jurnal yang mereka meminta untuk uji syarat, misalnya kalau mau regresi, kan ada beberapa persyaratan, ANOVA ada syarat uji yang harus dilakukan. Kadang ada yang minta mencantumkan, ada yang asumsinya itu sudah terpenuhi. Misalnya kalau datanya itu skala nasional, data yang besar ribuan gitu, asumsinya ya parametrik gitu. Ya, jadi kadang ada, kadang nggak ada. Praktek yang baik adalah menuliskannya gitu. Tapi saya kadang tidak menuliskan. Jangan diikuti. Lalu inferensialnya, yaitu ya tadi misalnya kalau mau uji regresi, ya hasil regresinya seperti apa, hasil ANOVA-nya seperti apa. Nah, untuk teknis penulisan misalnya uji regresi, tabelnya itu atau ANOVA, itu mencakup apa saja sih? Itu lihat panduannya EPA. Lalu kadang juga jurnal itu spesifik desimalnya berapa poin, lalu pakai koma atau titik. Nah, yang seperti itu lihat panduan dari jurnalnya ataupun APA secara umum. Nah, kadang juga jurnal itu terbagi menjadi dua jenis guideline. Ada yang meminta tabel dan gambar itu ditulis jadi di dalam tubuh manuskrip. Ada yang minta dipisah setelah referensi. Jadi lihat panduannya dengan baik, bagaimana style jurnal ini, ya. Karena saya pernah dibalikan, belum ke editor nih, masih ke admin. Tolong diikuti panduan jurnal, tabelnya itu, karena saya biasa menulis tabel itu di bagian setelah referensi. Ternyata jurnal yang ini dia pengen embedded, atau ya udah tabelnya sekalian aja di tubuh jurnal, di tubuh artikel. Jadi dikembalikan untuk revisi. Nah, ini contoh yang tadi deskripsinya. Nah, ini yang saya sebut kadang deskripsi partisipan itu bisa juga ditulis di result setelah di bagian pertama. Nah, kalau saya lebih suka yang model ini, tetapi nanti di bagian metodologi partisipan itu hanya menyebut secara ringkas, misalnya partisipan itu di mana, kemudian samplingnya seperti apa. Lalu saya kasih kalimat, informasi lebih detail tentang partisipan, demografinya dapat dilihat pada bagian results. Biasanya bridging-nya seperti itu. Ya, ini kurang lebih karakteristik atau demografi deskripsi dari variabel yang diukur juga, ya. Misalnya suicidal ideation sebanyak 5% gitu. Berapa persen yang depresi. Ini yang deskriptif statistik, ya. Tidak ada inferensial statistik di sana. Nah, kemudian ini yang ini juga sepertinya masih deskriptif, ya. Nah, kita kalau datanya banyak bisa juga pakai suplemen dilampirkan. Nah, lalu gambarnya banyak nih. Beberapa jurnal itu menganggap satu panel gambar itu sebagai beberapa potongan gambar itu sebagai satu panel gambar. Misalnya ini figur 1, semua ini adalah figur 1. Kita tinggal menamakan sebetulnya ini A, B, C, D. Gitu. Jadi seharusnya ada keterangan lebih lanjut. Yang A itu panel gambar 1A apa, 1B apa. Seperti itu. Lalu, itu tentang kuantitatif secara ringkas saja, karena pembahas hasil sih normatif, ya, kurang lebih sama untuk semua jurnal. Lalu untuk kualitatif, biasanya artikel itu lebih generous memberikan jumlah kata untuk kualitatif, penelitian kualitatif. Misalnya Transcultural Psychiatry lebih panjang nih, 5.000 sampai 7.500 dibanding dengan artikel kuantitatif, karena memang hasilnya atau diskusi nanti itu lebih banyak quote atau kutipan dari wawancara, atau misalnya foto dan lain, ya. Figursnya di sini sama, ya. Nah, ini yang sangat generous, kualitatif research in psychology, dia tidak ada batasan, tetapi kita hanya perlu mencantumkan berapa total kata dari artikel kita. Terus kalau tips, untuk judul artikel kualitatif, bisa dibuat eye-catching gitu, ya. Misalnya mengambil dari
kutipan wawancara. Nah, ini contoh dari waktu disertasi kemarin dari reviewer atau examiner, judulnya menarik gitu, yang kualitatif bagian itu. Judulnya waktu itu Unfolding Story from Indonesian Clinical Psychologists. Nah, subjudulnya saya pakai kutipan dari wawancara. Misalnya saya baru mendengar tentang hal ini, yaitu merujuk ke pengobatan komplementer alternatif gitu. Nah, lalu reviewernya atau examiner waktu itu juga bilang figures, lebih ke gambar sih ya, itu menjelaskan secara visual gitu. Tetapi ini saya contohkan tabel dari hasil tema-tema wawancara. Apa aja temanya, subtemanya apa. Karena sangat membantu kalau misalnya, apalagi kalau temanya, subtemanya itu lumayan banyak gitu ya. Nah, ini sangat membantu di bagian awal sehingga pembaca langsung nangkep, oh ada beberapa tema, subtemanya apa saja. Nah, ini contoh quote-nya, kutipannya. Kalau tips dari saya, tuliskan, ini contoh 28174, ini di bagian sebelumnya saya menuliskan apa arti dari 28174. 28 ini adalah partisipan ke-28 pada baris transkrip ke-174. Nah, ini bisa membantu reviewer atau pembaca memastikan bahwa, oh ini misalnya ada beberapa kutipan. Kalau kita nggak ngasih ini partisipan keberapa, reviewer atau pembaca nggak akan tahu, oh ini partisipan yang sama atau beda, gitu ya. Kalau nanti ada kutipan lainnya, gitu. Kita juga bisa insert kata yang tersirat dalam wawancara, tapi bukan asumsi kita ya, itu memang dari wawancara, tetapi potongan sebelumnya misalnya. Kita bisa kasih seperti ini dalam murawal ya, untuk memperjelas. Tinggal 2 menit, jadi waktunya tambah 5 menit, Pak Siswa boleh ya. Nah, ini contoh nggak apa-apa. artikel ini dia juga memberikan tema, lalu subtema, lalu deskripsinya. Nah, ini contoh bagaimana memaparkan di paragraf pertama tema apa saja yang ada. Ya. Ini deskripsi singkat dari partisipan itu beda dengan yang kuantitatif. Yang kualitatif biasanya ya usia seperti itu ya. Lalu disebutkan saturasi, bisa di bagian research, bisa di bagian metode. Lalu berapa level tema. Ini contoh visualisasinya dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah habis waktunya gitu. Walaupun saya rasa ini semacam kuliah 1 semester tentang metode penelitian mau dimanfaatkan dalam 2 jam. Gitu. Maka ya pasti ada yang kelewatan gitu. Tapi saya kira semoga kita bisa belajar dari sini ya. Kalau saya sih singkatnya kira-kira begini ya. Riset itu kayak exercise atau latihan berpikir argumentatif gitu. Jadi bahkan di bagian metode itu kita mesti punya justifikasi. Kenapa kita menggunakan cara seperti ini? Kenapa kita pakai alat ini? Data yang dipakai ini dan bukan yang itu dan seterusnya, itu mesti ada justifikasinya. Gitu. Di bagian penyusunan hasil juga saya kira begitu ya. Boundary-nya apa sih, batas-batasnya atau koridornya itu saya kira kalau mau gampangnya berdasarkan ketentuan dari jurnal yang mau kita tuju gitu. Karena sebagus apapun, rigid apapun yang kita punya, tapi kalau itu nggak diminta atau dianggap terlalu berlebihan oleh si jurnalnya, itu juga nggak akan fit. Oke, kira-kira itu ya yang kita bicarakan hari ini. Satu tips tambahan Pak Siswa, lebih baik terlalu panjang daripada terlalu sedikit, karena terlalu panjang nanti bisa disingkat, bisa betul. Ya, betul. Jadi lebih baik kita siap-siap motong daripada siap-siap nambah gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Lim, juga terima kasih untuk semua
partisipan. Ini kayaknya ada yang dapat door prize nih ya. Mungkin dari panitianya aja yang mau mengumumkan. Oh, saya bacakan aja. Atau Steffi mau ini sendiri, mau menyampaikan? Ya, baik Pak. Halo? Ya, sudah dengar. Oh iya, baik. Ini akan saya umumkan untuk daftar peserta yang beruntung mendapatkan buku pengukuran psikologis. Itu ada 5 orang. Yang pertama, Karen Savitri, itu alumni USD. Kemudian yang kedua, Pobe, alumni USD. Yang ketiga, Aura Ruth Veronica, USD. Yang keempat, Wiwin dari USD. Dan yang kelima, ada Williama. Nanti untuk peserta yang beruntung mendapatkan buku ini dapat menghubungi saya terkait alamat pengiriman door prize. Begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Siswo. Iya. Oh, ini ada yang mau tanya nih, Siva Salsabila, present. Silakan Mbak Siva. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Lim. Saya izin bertanya mengenai metode tadi. Itu berarti kalau misalnya kualitatif, terus ada jumlah partisipan, itu sebaiknya dituliskan atau enggak ya? Lalu kalau misalnya kualitatifnya juga ada kayak studi dokumentasi, terus observasi. Nah, itu apakah perlu melampirkan kayak hasil checklistnya seperti itu, apa tergantung sama jurnal yang nanti akan dituju? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Siswo. Ya, silakan Lim, langsung aja kayaknya. Terima kasih, Siva. Pertanyaan pertama, jumlah partisipan iya perlu disebutkan berapa, itu di bagian metodologi ya. Yang kedua, observasi, saya kurang nangkep, tapi misalnya ada observasi gitu ya. Nah, pernah nih mereview artikel, dia cuma metodologi itu kualitatif interview. Tiba-tiba di bagian diskusi itu dari hasil observasi juga ditemukan bla bla bla. Jadi tiba-tiba ada metode data lain. Nah, kalau memang observasi itu bagian dari data yang digunakan, itu perlu ditulis di metodologi. Logikanya juga berarti di hasil perlu dituliskan hasil observasinya apa. Tetapi kalau misalnya observasi itu hanya sebagai catatan lapangan, maka ya perlu ditulis juga. Misalnya di metodologinya, observasi atau catatan lapangan, observasi lapangan dilakukan untuk melihat bahasa tubuh dari partisipan misalnya. Lalu di bagian analisis atau di hasil perlu disebutkan singkat, misalnya dari hasil observasi lapangan secara umum partisipan menjawab dengan ekspresi yang sesuai, misalnya kalau pas pertanyaan yang sedih ya sedih gitu ya. Nah, jadi nggak tiba-tiba di diskusi itu ada data baru seperti itu. Apakah menjawab, Siva? Menjawab. Terima kasih, Bapak. Sama. Oke, ya. Baik, saya kira kita bisa akhir, tapi kayaknya sebelumnya ada yang mau ditambahkan sama Mbak Steffi ini. Oh iya, jadi untuk peserta yang beruntung mendapatkan buku ini bertambah 1, yaitu Syifa Salsabila. Karena sudah bertanya ya. Oke, ya cukup kita akhiri untuk siang hari ini. Tadi yang buka tuh Bu Agnes, jadi mestinya yang nutup bukan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Siswo sudah memandu acara hari ini dengan sangat baik. Kayaknya memang ini ya, kayak waktunya kurang gitu ya. Jadi Andrian tuh kayak dikejar-kejar gitu ya. Jadi saya tuh sebelumnya pernah ikut ya kayak gini tuh. Hanya maksudnya tuh poin-poin pentingnya aja gitu. Jadi kayak poin-poin pentingnya yang mesti. Nah, saya kebayangnya oh ya 2 jam cukup nih. Ternyata Andrian tuh begitu detailnya ya. Terima kasih sekali loh Andrian ya. Aduh. Dan yang
tadi waktu latihan ini ya, kita diskusi kelompok ini benar-benar yang itu praktek yang sangat baik ya untuk belajar sesuatu ya. Jadi mencermati dulu contoh-contoh gitu ya. Jadi oh ya yang baik, yang udah baik apa, yang masih kurang apa gitu ya. Terima kasih sekali Andrian untuk hari ini nih. Tapi gini ya, waktu pas tadi dibagi kelompok tuh tiba-tiba pada Waktunya kurang ya, Bu? nggak takut ya, maksudku mungkin ini ya tidak pada keadaan yang kondusif untuk diskusi kelompok kali gitu ya. Baik, oke. Terima kasih juga, materinya udah di-share sama Mas Andrian ya, linknya ada di chat, tapi karena tadi banyak yang berhalangan, nanti akan di-share juga di grup peserta. Begitu, jadi kita bisa akhiri acara pada hari ini. Semoga banyak menambah pengetahuan gitu, bisa juga bermanfaat untuk kegiatan kita dalam menulis artikel jurnal. Dengan demikian, saya tutup acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk atensi dan waktunya. Sampai jumpa lagi di seri yang terakhir, seri yang ketiga, tentang menulis bagian pembahasan. Selamat ya. Oh, jangan lupa mengisi presensinya, Ibu, Bapak, teman-teman. Oke, secara meeting saya tutup sembari mengisi presensi. Terima kasih, Bu Agnes, Pak Siswa. Mohon maaf kalau terburu-buru. Wah, habis ininya detail ya. Terima kasih sekali. Ini apa materinya, rinci. Kami tuh yang ini ya waktu. Tapi biasanya kalau